Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-muhtaramun al-mukarramun yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh hikmah dan penuh keafiatan. Alhamdulillah. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Amin. kita semua mendapatkan syafaat yang agung, syafaatul uzma, syafaatul kubra fi yaumil mahsyar dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal jamaah rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, penghulu dari segala bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan kemuliaan. Kemudian Syahrul Barakah, bulan keberkahan. Bahkan juga disebut sebagai bulan diturunkannya rahmat, maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Ramadan. Maka diwajibkan pada bulan ini untuk kita berpuasa. Puasa adalah merupakan ibadah yang telah diwajibkan kepada seluruh umat manusia dari setiap masa dan setiap zaman. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ucapan, dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hanya orang yang beriman yang mampu untuk melaksanakan puasa, yang mempunyai keimanan yang kuat, kokoh, atau paling tidak keimanan yang 50% plus 1 kalau kita ibaratkan, maka dia akan mampu untuk melaksanakan puasa. Karena iman itu terbagi menjadi 3 bagian yang bisa untuk kita selamat dengan iman itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan iman pada posisi ashabul yamin. Ashabul yamin itu adalah satu posisi iman yang kuat, tetapi masih bisa digoyang atau digoncang oleh godaan-godaan. Pertama godaan dunia, kemudian yang kedua godaan manusia, yang ketiga godaan setan, yang keempat adalah godaan nafsu. Jadi ashabul yamin itu iman yang kuat, posisi iman yang kokoh, kuat, tetapi masih bisa digoyang, masih bisa digoda oleh hubud dunia, cinta pada dunia, wa karahiyatul maut, dan benci atau tidak suka untuk mati atau takut untuk mati. Kemudian manusia, artinya kita butuh saingan, butuh jabatan, butuh teman, butuh keluarga, butuh murid, segala macamnya, pengaruh, opini. Kemudian kalau istilah sekarang adalah mungkin
subscriber atau apapun bentuknya, follower dan segala macamnya. Ada yang terkenal lewat Twitter, YouTube, dunia maya inilah. Nah, jadi semakin banyak maka semakin dia merasa dirinya terkenal, banyak followernya, ya otomatis mungkin banyak duitnya dan segala macamnya. Maka itu adalah manusia, ya, kesenangan atau yang bisa menggoyahkan inti keimanannya, itu manusia itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah setan. Kemudian yang terakhir itu adalah nafsu. Ini yang paling berat. Nafsu itu adalah musuh yang paling berat, tetapi tidak bisa dikalahkan, tidak boleh dikalahkan, tidak boleh dimatikan menurut saya. Tapi bisa ditundukkan, bukan dikalahkan, tapi ditundukkan. Kalau dikalahkan itu ada dua kemungkinan, dia tertawan dan mati karena tidak dikasih makan dan seterusnya. Tapi kalau bisa ditundukkan, bisa dikendalikan, maka insya Allah nafsu itu akan bisa untuk memberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Minimal orang yang berpuasa itu pada posisi yang disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, ada di posisi level pertengahan, level tumakninah. Level tumakninah itulah level tatkala nafsu seorang melihat dunia sebagai bagian dari wasilah, sebagai bagian untuk tangga untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian untuk mendekatkan diri taqarruban ilallah taala. Nah, maka itulah posisi iman yang pertama disebut dengan ashabul yamin. Maka insyaallah orang itu akan selamat. Maka ketika Ramadan datang, minimal hatinya itu akan merasa senang. Minimal hatinya akan merasa senang. Minimal. Maka inilah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Barang siapa yang senang dalam hatinya disebut dengan qalbul fuadi, hati yang bersih, putih, bukan qalbun aswad atau qalbun sauda, atau hati yang penuh dengan kotoran, kebencian, hati yang penuh dengan nafsu, bukan itu. Tetapi pada posisi hati yang disebut dengan qalbul fuad. Nah, maka orang yang dalam hatinya senang dengan akan datangnya bulan suci Ramadan, maka haramlah jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang posisi imannya minimal pada posisi ashabul yamin. Kemudian yang kedua, tingkatan iman itu adalah disebut dengan al-muqarrabin. Al-muqarrabin ini adalah suatu posisi iman yang mendominasi. Iman yang sudah sangat kuat. Hampir kalau kita ibaratkan satu ruangan, maka hampir satu ruangan itu sudah penuh. Hati seseorang hamba atau seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu sudah penuh. Maka seakan-akan yang gaib itu terlihat. Surga, neraka, sirat, apapun yang bermakna gaib, yang tidak tersentuh dan tidak terlihat, terdengar oleh zahir ini, oleh jasmaniah yang zahir. Maka bagi orang yang beriman al-muqarrabin, maka seakan-akan terlihat semua alam, tingkatan alam akan terlihat, seakan-akan terlihat. Itulah imannya para wali, imannya para orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-muqarrabin, orang yang dekat. Maka bukan hanya sekedar senang, tapi dia akan menangis, sangat rindu, bahkan mendambakan. Dia akan mendambakan bahwa kenapa hanya 1 bulan? Kenapa hanya 1 bulan? Kenapa enggak semua bulan diwajibkan untuk berpuasa? Itu jiwanya
atau nafsunya mengatakan demikian. Jadi memang nafsu yang sudah disebut dengan nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah, 3 atau 4 posisi nafsu ini biasanya adalah selalu merindukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dia akan betul-betul berpisah antara jasmani dan rohaninya untuk kekal abadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dia akan dikekalkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Nah, inilah posisi iman seseorang ketika menghadapi puasa, menghadapi Ramadan. Maka posisi iman al-muqarrabin ini adalah iman yang mendominasi, iman yang seakan-akan yang gaib itu terasa terlihat, yang gaib itu terasa sahih. Kemudian yang ketiga, iman, tingkatan iman seorang mukmin itu adalah yang disebut as-siddiqin. As-siddiqin adalah tingkatan iman yang paling tinggi, yaitu para nabi, para aulia, para sahabat Nabi SAW. Maka kita mengenal, kita sering mengucapkan atau menyebut Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama pengganti Rasul Muhammad SAW. Jadi karena beliau menggunakan hal-hal yang bersifat luar biasa, gaib dan seterusnya. Kenapa? Karena ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seakan-akan melihat yang gaib, tapi gaib itu langsung ditampakkan oleh Allah. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau ditampakkan langsung sebagaimana penglihatan Nabi SAW. Nabi secara langsung ru'yah dengan hatinya, dengan jasadnya. Kalau beliau ya ibaratnya seperti misalnya zaman saat inilah, artinya rekamannya diperlihatkan, rekaman peristiwa perjalanan Nabi Isra dan Mi'rajnya diperlihatkan oleh malaikat. Maka beliau membenarkan. Kenapa? Imannya pada posisi as-siddiqin, iman yang betul-betul sudah penuh, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak akan goyah sedikit pun oleh apapun keadaan dunia, keadaan manusia, keadaan apa, tidak akan pernah goyah imannya. Maka ketika Ramadan, ya, yang ada hanyalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya kepada kita semua, di mana posisi hati kita ketika Ramadan ini? Apakah mudah-mudahan minimal ashabul yamin, mudah-mudahan juga posisi yang kedua al-muqarrabin, mungkin yang ketiga agak sulit, agak berat bagi kita. Ya. Ini adalah milik orang-orang khusus, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang gaib itu nampak, bukan seakan-akan nampak, tapi nampak. Maka inilah posisi sebenarnya. Maka disebut ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang dikhitab, yang diajak bicara 3 posisi iman ini, baru dia akan mendapatkan lezatnya berpuasa, lezatnya ibadah. Kalau enggak ada posisi iman yang 3 ini ya susah. Seakan-akan ya kapan waktu berbuka, kenapa harus 6 jam, harus 12 jam, kenapa harus 18 jam kita berpuasa, berlapar-lapar. Mungkin itu nafsu mengatakan itu. Kenapa enggak seminggu saja, kenapa enggak 10 hari saja, kenapa enggak 3 hari, kenapa enggak seperti puasa Daud saja, 1 hari puasa, 1 hari buka. Kenapa enggak seperti itu puasa itu? Dan belum capek misalnya dan segala macamnya. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang memang itu sering kita dengar di kalangan umat Islam sendiri. Ya. Terlebih lagi nanti kalau sudah fase istilahnya 15 akhir itu terasa akan sangat berat bagi orang-orang yang tidak posisi imannya di 3 ini. Kalau hanya imannya hanya sekedar percaya saja,
sekedar aman billah saja tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi esensi dari puasa itu adalah mencetak orang-orang yang al-muttaqin la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena hanya dengan tiket takwa inilah seorang hamba akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Segeralah kalian untuk menuju jalan atau menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan pada hamba-hamba yang bertakwa. Jadi puasa ini adalah sebagai wasilah, sebagai sekolah, madrasah atau satu lembah tempat pendidikan yang luar biasa yang nanti akan menghasilkan lulusan al-muttaqun, atau madrasah universitas yang menghasilkan al-muttaqun. Nah, al-muttaqun inilah sebagai tiket ijazah kita semua ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang menghisab, maka puasa ini akan bicara sendiri bahwa sayalah puasa, ya Allah, sudah dikerjakan oleh orang ini, saya sebagai saksinya, maka rahmati dia, masukkan dia ke dalam surga karena anak takwa. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih bermakna daripada tahun-tahun berikutnya, dan mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.